Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Feriwanti, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 72. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademis dengan rekan sejawat saya, Pak Wahyu Hidayat, yang merupakan guru PJOK di SMP Negeri 72. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi Bu Dwi. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu Dwi. Mungkin sehat ya Pak Wahyu. Jadi hari ini sebetulnya kita mau melaksanakan supervisi akademik ceritanya. Jadi saat ini kita melakukan pra-observasi, nanti observasi, kemudian pasca observasi. Jadi ada 3 dalam kegiatan supervisi akademik atau supervisi klinis. Nah, hari ini tujuan kita adalah menyepakati waktu kapan kita mau akan observasi. Yang pertama mungkin saya minta Pak Wahyu untuk menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu nih. Kira-kira pada saat observasi nanti Pak Wahyu mau melaksanakan pembelajaran dengan metode atau cara yang seperti apa? Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi untuk observasi nanti pembelajaran PJOK, pertama saya akan melaksanakan materi itu tentang gerak berirama. Di sini masuknya adalah materi senam. Senam yang akan saya lakukan nanti adalah senam kebugaran jantung sehat, di mana nanti pelaksanaannya pertama-tama saya akan mengumpulkan siswa-siswi berbaris rapih di lapangan, kemudian kita melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu berdoa dan siap-siap untuk melakukan senam kebugaran jantung sehat dengan media berupa video yang berada di laptop gitu ya. Nanti di dalam materi senam kebugaran jantung sehat itu juga ada 3 sesi, di mana sesi pertama itu gerakan pemanasan, kemudian sesi kedua gerakan inti, sesi ketiga gerakan pendinginan, di mana masing-masing sesi itu nanti akan saya cek denyut nadi peserta didik Sebelum dan sesudah. sebelum melakukan gerakan pemanasan, kemudian sesudahnya, sebelum melakukan gerakan inti, sesudahnya, sebelum melakukan gerakan pendinginan, dan sesudahnya. Dimana tujuan dari senam kebugaran jantung sehat sendiri itu untuk mendeteksi denyut nadi peserta didik, apakah dia dalam keadaan normal atau baik atau kurang baik, seperti itu Bu Dwi. Kemudian untuk teknisnya pun saya akan memberikan senam tersebut selama kurang lebih 80 menit alokasi waktunya, dan kita akan laksanakan nanti ketika di jam kedua, jam pelajaran. Oke, berarti kita sepakati setelah istirahat ya Pak Wahyu ya? Ya, di Laksanakan observasi, jadi selama 80 menit. 80 menit. Terus gini, kira-kira aspek apa aja nih yang mau Pak Wahyu lihat dari senam kebugaran jantung sehat ini? Untuk aspek sih yang pertama, yang paling utama kan di olahraga adalah psikomotoriknya Bu. Jadi gerakan anak apakah sesuai dengan contoh yang ada di video atau tidak, kemudian hitungan langkah kakinya dan gerakan tangannya apakah sesuai atau tidak, itu juga masuk juga ke dalam aspek kognitifnya dia, karena dia dapat mencerna gerakan atau contoh gerakan dari saya, contoh gerakan dari video, apakah bisa menyamakan atau tidak. Dan untuk aspek afektifnya pun juga akan saya ambil dari keseriusan sikap dia pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, gini, dalam pembelajaran berdifferensiasi, apakah siswa sudah mengetahui dulu gerakan-gerakan sebelum pembelajaran? Mereka sudah lihat dulu videonya atau gimana? Apa pada saat itu aja ditampilkan? Untuk pembelajaran sekarang itu sebenarnya di materi ini itu ada 3 kali pertemuan. Jadi sebelum dari pertemuan kita yang observasi ini, mereka sudah mengetahui gerakan-gerakan senam. Sudah mengetahui. Artinya mereka sumbernya dari YouTube. Dari YouTube Aja ya. Di buku pelajaran ada? Di buku pelajaran ada senam gerakan berirama, tapi bukan senam kebugaran jantung sehat. Oke. Berarti agak berkembang sedikit gitu ya. Setelah pembelajaran ini yang diharapkan sama Pak Wahyu apa pada siswa? Yang saya harapkan sih kemungkinan yang pertama adalah siswa bisa melakukan gerakan senam dengan baik, dan dia juga bisa nanti membantu saya untuk melakukan senam sehat bersama Bapak Ibu dan karyawan setiap hari Jumat.
buat contoh model gitu Buat ya. contoh model, Tuh, betul. model pada saat senam bersama. Berarti kita akan melaksanakannya nanti jam 10 ya, 10 lewat ya. Setelah istirahat. Setelah istirahat jam 10 lewat 10. Kelasnya adalah kelas 7D. kelas 7D. Oke, kelas 7D. Oke, nanti tinggal kita lihat. Sama satu lagi, mungkin nanti saya akan mencatat kegiatan yang terjadi pada saat observasi. Ya, gitu aja. Jadi santai aja Pak Wahyu, tenang. Ini udah ada motorik, kognitif sama afektifnya lengkap. Cuma mungkin nanti saya lihat adalah kalau pelajaran terdiferensiasi itu kan ada konten ya. Tapi udah dari YouTube sudah ada, buku udah ada, udah cukup kalau saya pikir. Kemudian tinggal produk nanti. Ketika Pak Wahyu nanti akan melihat proses mereka melakukan dan mencontohkan kepada Bapak Ibu guru gitu kan. Iya. Oke, berapa model mungkin itu. Mungkin ada yang lain-lain ada lagi nggak? Sebagai model, kemudian mereka bisa sebagai nilai juga kan mereka bisa. Ada lagi yang berikutnya? Ya, kemudian juga dari segi dirinya sendiri pun juga ada keuntungan nanti ketika dia melakukan senam ini, dia akan memiliki kondisi tubuh yang bugar dan sehat setelah melakukan ini. Jadi jangka panjangnya gitu. Jangka panjangnya. Mungkin itu aja yang kita hari ini bincangkan. Nanti kita langsung action setelah istirahat gitu ya Pak Wahyu. Siap. Makasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Oke, selamat bekerja Ya, sama. terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Coba. Cuma gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, hari ini kita akan melaksanakan materi pembelajaran senam gerak berirama. Senam yang akan kita lakukan adalah senam kebugaran jantung sehat, di mana nanti kalian melihat medianya menggunakan video yang ada di laptop yang kita saksikan bersama. Kemudian di dalam senam berirama ini akan ada 3 sesi gerakan. Pertama gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Di mana dari masing-masing gerakan nanti kalian akan saya minta untuk menghitung denyut nadi kalian. Di situ fungsinya untuk mengetahui apakah denyut nadi kalian itu dalam kondisi yang baik atau yang cukup baik atau yang kurang baik, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai materi kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan memulai senam jantung sehat bersama-sama. Setelah pembelajaran senam jantung sehat, nanti akan saya buat satu kelompok, di mana kelompok itu akan diisi oleh orang-orang yang menurut saya dari segi gerakan senamnya sudah baik. Itu akan melakukan senamnya sekali lagi, dan saya akan memberikan manfaat dari gerakan-gerakan senam yang akan kalian lakukan setelah semuanya sudah melakukan senam jantung sehat ini. Oke, kita akan memulai. Jantung sehat, jantung sehat, jantung sehat. Sebelum bersenam, marilah kita berdoa. Semoga lakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Oke, silakan dihitung denyut nadinya. Ya. Oke, sudah dapat denyut nadinya? Tidak perlu dikali 6, tidak apa-apa. Jumlah denyut nadi yang kalian dapatkan, saya akan bertanya denyut nadi yang jumlahnya dari angka 15 sampai 20 kali denyutan. Angkatan? Oke,
Kemudian denyut nadi yang tensinya dari angka 20 sampai 25 angkat tangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam gerakan pemanasannya terlebih dahulu. Jumlah denyut nadi 1 menit. Tundukkan kepala. Angkat bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kiri. Angkat dua-duanya. Buka kaki selebar bahu. Putarkan tangan ke kanan dan ke kiri. Ulangi gerakan yang sama. Hitungannya 2 kali 8 gerakan. Putar lagi. Angkat tangan setinggi dada. Belokkan ke kiri dan ke kanan. Dorong. Ulangi gerakan yang sama. Dorong. Oke. Ayunkan kaki kalian ke kiri dan kanan, dorong tangan ke atas. Oke, tangan kanan terlebih dahulu. Ulangi gerakan yang sama. Ayunkan ke kanan dan ke kiri. Angkat satu tangan. Ya, sebelah kiri, dorong. Dorong kedua tangan ke depan. Tekuk sikut ke depan leher. Tekuk sikut ke depan leher. Dorong tangan ke belakang.
Mulai. Ya. Cukup? Tidak perlu dikali 6. Sekarang saya bertanya lagi untuk denyut nadi kalian yang hitungannya di atas angka 20 sampai 25 denyutan, angkat tangan. Oke, yang denyut nadinya di atas angka 25 sampai 30, angkat tangan. Oh, tidak ada, berarti semua rata di antara 20 sampai 25 ya. Yang tidak meningkat denyut nadinya dari sebelum pemanasan dan sesudah pemanasan, angkat tangan. Tidak meningkat denyut nadinya, tidak ada peningkatan. Kenapa tuh nggak ada peningkatan? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa nggak ada peningkatan. Berarti gerakan yang kamu lakukan itu tidak sesuai, tidak serius. Karena harus ada peningkatan denyut nadi dari pemanasan ke inti. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa, hanya 3 orang ya. Berarti 3 orang yang saya anggap masih belum sesuai gerakannya. Sekarang ingatin lagi denyut nadi yang barusan kalian hitung. Lanjut ke gerakan inti. Jumlah denyut nadi 1 menit. Masuk ke dalam gerakan inti. Hitungannya semua 2 kali 8 ya. Gerak jalan. Maju, mundur. Maju, mundur. Kanan kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Satu kali kanan. Kiri. Ya. Ulang lagi. Gerakan yang sama. Kiri. Oke. Tepuk kaki ke belakang. Sambil sebelah kanan samping. Angkat tangan ke atas kepala. Dorong ke depan. Dorong. Ulangi lagi. Dorong. Jalan depan. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Dorong. Ya, 2 kali 8 lagi hitungannya. Tahan. Oke, ulang lagi. Kanan, dorong, kiri. Angkat. Dorong ke depan, kaki jari ke belakang. Ulangi tangannya. Angkat. Oke. Ulang sekali lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Angkat kakinya. 1, 2. Oke. Jalan cepat. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Rentangkan tangan kanan kiri.
Persiapan itu untuk Kita tadi. hitung denyut nadi bergerak. Siap. Dari tadi itu. Ya. Oke, cukup. Sekarang saya tanya kembali. Yang denyut nadinya range angka dari angka 25 sampai 30 apa tangan? 25 sampai 30. Oke, yang range angkanya dari angka 30 sampai 35 angkat tangan? Tidak ada. Yang range angka dari angka 20 sampai 25 angkat tangan? 20 sampai 25, saya tebak di angka 23 24 ya, kurang lebih. 23 24. Sekarang pertanyaan saya, yang tidak ada peningkatan denyut nadi dari yang awal, kedua, dan yang ketiga, tidak ada peningkatan sama sekali, angkat tangan. Masih nggak ada peningkatan, anugerah. Pertama berapa denyut nadinya? Hah? Kedua? Ketiga? Tetap di 24. Saya curiga kamu manusia pengiron memang. Denyut nadinya nggak jelas. Cuma satu orang berarti ya yang denyut nadinya tidak peningkatan. Sekarang persiapan ke denyut gerakan pendinginan, di mana pada saat gerakan pendinginan itu harus denyut nadi kalian turun. Jadi pada saat gerakan pendinginan kalian sambil melakukan gerakan pendinginan sambil pengaturan nafas. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Jangan buang dari pantat ya. Dihasil coba. Oke. Jadi persiapan untuk gerakan pendinginan diingat-ingat tadi denyut nadi yang ketiga. Jumlah denyut nadi 1 menit. Oke, persiapan gerakan pendinginan.
nadi pendinginannya. Siap, cari denyut nadi. 1, 2, hitung. Cukup? Oke. Masih sama juga gak? Wah, aneh. Oke, yang denyut nadinya di angka range 20 sampai 25 kan? 20 sampai 25. Oke. Yang range dari angka 15 sampai 20 kan? Oke. Yang denyut nadinya denyut nadinya itu merasakan penurunan dari gerakan inti ke pendinginan kan? Yang penurunan. Ini yang gak angkat tangan, oke cukup. Yang gak angkat tangan, dia kalian peningkatan atau stuck? Sama. Jadi hitungannya denyut nadi pertama, kedua naik, ketiga naik, keempat tetap. Oh turun. Berarti 1, 2, 3 naik, 4 turun kan? Siapa yang 1, 2, 3, 4 stuck? Tetap di situ aja. Anugerah doang. Kalau yang 1, 2, 3 naik, 4 malah makin naik, ada nggak? Nggak ada ya. Memang sewajarnya itu harus 1, 2, 3 naik, 4-nya turun. Oke, sekarang boleh duduk dulu di bawah sambil diselonjorkan kaki. Ikut masuk. Duduk. Oke, di sini Bapak akan minta beberapa pertanyaan dari kalian. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita lakukan hari ini, senam? Atau mungkin ada beberapa gerakan yang menurut kalian itu susah digerakkan atau bagaimana caranya, Pak? Atau gerakan itu tuh sebenarnya untuk melatih apa sih? Ada yang mau tanyakan tidak? Kalau nggak ada, tuh saya yang tanya berarti. Ayo, ada yang bertanya? Dari gerakan senam yang kalian lakukan tadi, dari gerakan pemanasan, inti pendinginan, berbagai macam gerakan, mana yang mau kalian tanyakan dari gerakan tersebut? Entah dari kesulitan gerakan atau fungsi dari gerakan tersebut. Itu gunanya kita ngitung detak jantung itu ya kenapa? Itu denyut nadi. Ya, yang tadi saya bilang di awal. Jadi fungsi dari senam ini kan adalah senam jantung sehat, di mana senam tersebut melihat kualitas dari jantung senamnya. Nah, kalau seandainya denyut nadi yang kalian dengerin dulu dong Dan. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengukur apakah jantung kalian itu sehat sesuai dengan standar rata-rata orang sehat atau di bawah kurang sehat atau malah kelebihan gitu loh. Jadi bisa ada yang dikatakan darah rendah, darah tinggi, sama darah normal gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kalian yang tadi di denyut nadi itu di awal naik turun, itu normalnya seperti itu. Tapi kalau kalian ketika denyut nadinya dihitung naik lagi, itu kalian bisa terkena darah tinggi, itu bisa dikatakan kalian ada penyakit darah tinggi karena denyut nadi kalian tidak beraturan. Begitu pula kalau yang naik turun itu nggak jelas kayak gitu. Itu fungsinya sebenarnya Gus. Itu denyut nadi. Kalau sesak itu dia yang saya bilang, kamu manusia Iron Man yang denyut nadinya bukan dari jantung seperti itu. Terus tadi ada yang tahu gak kenapa 3 teman kalian itu 4 nggak saya ajak senam? Seragam. Padahal sering saya katakan kalau olahraga itu harus pakai seragam. Kira-kira konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan? Udah sering banget gak pakai baju olahraga. Hah? Ngomel? Harus ada sanksi yang akan kita berikan. Oke, setelah ini. Oke, selain pertanyaan dari itu bagus, ada yang bertanya? Kalau tidak, saya akan menanyakan beberapa potong gerakan tadi sambil saya jelaskan juga fungsi dari gerakan tersebut. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lihat dari gerakan pertama tadi ya, di pemanasan. Pada saat di gerakan pemanasan, kita bisa lihat bareng-bareng. Hampir di semua gerakan senam itu pasti ada gerakan yang namanya jalan di tempat.
kaki. Supaya Hah? Supaya apa? Supaya tidak kaku otot-otot, supaya tidak kram. Itu fungsi pemanasan jalan tepat. Hampir semua senam itu pasti ada gerakan jalan tempatnya. Kemudian yang berikutnya ada juga gerakan seperti menggelengkan kepala, kemudian mengungkit kepala, ya kan? Itu untuk merilekskan otot-otot kalian supaya nggak tegang. Itu fungsi di gerakan pemanasan. Dan dilakukan 2 kali 8 itu pengulangan supaya ya tadi supaya tidak ada ketegangan otot-otot kalian. Dari gerakan pemanasan ini ada yang kalian tanyakan dan kira-kira? Kalau tidak ada berarti pemanasan kalian semua sudah mengetahui fungsi gerakan tersebut. Gitu loh. Oke ya, kita lanjut berarti ke gerakan inti. Untuk di gerakan inti, oke, gerakan inti. Sebelumnya saya mau tanya, apa perbedaan dari gerakan pemanasan dan inti? Yang membedakan apa? Ada yang tahu? Tempo. Terus? Oke, gerakan pemanasan inti perbedaan pertama di tempo. Terus yang kedua? Gerakan variasi. Lebih cepat. Ya tempo lebih cepat. Tempo itu kan cepat gerakannya. Gerakannya lebih bervariasi. Terus? Apa lagi? Yang kalian tangkap? Gerakannya lebih sulit. Lebih sulit karena lebih banyak kombinasi gerakan antara tangan, kaki, ya kan? Tahu nggak fungsinya itu ketika di gerakan ini itu berbeda dengan gerakan pemanasan? Ada yang tahu? Perbedaannya kenapa dibedakan gitu loh? Kenapa tempo itu lebih dicepetin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya akan kasih reward. Rewardnya yang ada di dompet saya. Saya deh. Ada. Apa ya guys? Kalau benar ya, kalau salah nggak jadi. Kalau pemanasan itu kan itu awal senam biar otot-otot kita itu pada relax dulu. Oke. Senam inti biar nanti otaknya nggak kaget. Oh ya, pada saat gerakan inti dia nggak kaget gitu ya. Benar lagi jawabannya. Satu bulan dulu ya. Nanti aja nomor rekening ya. Salah satunya itu, salah satu jawabannya yang diucapkan oleh Kesia benar. Jadi kenapa gerakan pemanasan itu temponya lebih lambat dibanding gerakan inti? Karena tujuannya itu dia di awal. Ketika pemanasan supaya rileks dulu otot-otot kalian supaya nggak kaget ketika melakukan gerakan yang variatif di gerakan inti. Seperti itu. Dan tujuan senam itu juga berbeda-beda. Kayak untuk senam yang ini kan jantung sehat. Kalau kalian perhatikan dari gerakan inti itu lebih banyak gerakannya itu variatif di bagian badan ke atas gitu loh. Karena untuk memompa denyut jantung kalian, pergerakan kalian supaya denyut jantung kalian itu kepompanya maksimal seperti itu. Nah dari gerakan inti ini ada yang mau ditanyakan nggak dari gerakan inti yang tadi ada beberapa gerakan 5 sampai 6 gerakan itu yang menurut kalian susah atau kenapa sih Pak kok gerakannya seperti itu? Ada yang nanya? Wait, dari gerakan ini menurut kamu susah bagian gerakan mana coba? Coba contohin bagian mana? Oh yang gerakannya seperti ini, kanan, depan, tekan. Kenapa menurut kalian susah? Oh, dari tempo dan gerakannya variatif itu ya. Nah ini, Lupi udah nggak pakai baju olahraga. Gimana sih? Iya. Jadi karena alasannya temponya aja ya. Kalau temponya lambat, menurut kalian gampang gitu. Karena temponya itu cepat. Tahu nggak fungsinya gerakan itu sebenarnya untuk apa? Ada yang tahu? Selain yang pertama itu kan gerakan variasi ya antara kaki dan tangan. Keseimbangan otak kanan kiri kalian itu diuji tuh. Apakah bisa konsentrasi dengan gerakan yang kombinasi tangan, kaki semua bergerak? Selain melatih konsentrasi otak kanan kiri kalian, sebenarnya gerakan ini itu juga melatih pertama kalau dilihat dari begini itu otot tangan
Bicep tricep itu kelatih, ngangkat. Kemudian kedua juga otot paha, paha bagian depan sama paha bagian bawah hamstring itu juga ngangkat. Ketika kalian melakukan gerakan ini dengan benar, ada sekitar 4 otot di tubuh kita yang terlatih secara bersamaan. Kalau kalian melakukan gerakan ini dengan benar, jadi dengan satu gerakan yang variatif itu ada 4 otot yang dilatih, yang akan dilatih oleh gerakan tersebut. Nah itu fungsinya gerakan tersebut. Kenapa dikira susah? Ya tadi karena temponya cepat dan gerakannya variatif. Tapi kalau kalian melakukan senam ini secara terus menerus, gerakan tersebut ya akan terlihat mudah karena lebih sering dilakukan. Seperti itu. Selain gerakan yang tadi, ada lagi nggak gerakan yang susah? Di inti. Berarti yang paling susah yang tadi doang. Oke. Kemudian masuk ke gerakan pendinginan. Di gerakan pendinginan, apa perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan? Ada yang tahu? Oke. Ini gerakan pendinginan. Oke. Ada yang tahu perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan? Apa atau apa ada yang persamaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan? Ada yang tahu? Perbedaan dulu deh, perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan. Lebih apa? Lebih relaksasi kembali, terus? Pemanasan itu lebih berat, tapi kalau pendinginan itu lebih Lebih dingin Enggak, peregangan itu sama halnya kayak di sama dengan pemanasan, cuma perbedaannya lebih relaksasi, lebih banyak yang peregangan itu buat keregangan. Iya. Oke, jadi inti dari gerakan pendinginan itu memang ada beberapa gerakan yang sama dengan gerakan pemanasan, tapi fungsinya berbeda. Kalau pemanasan untuk mempersiapkan otot kalian ke gerakan inti supaya tidak kaget, kata Kesia. Nah, kalau di pendinginan untuk merilekskan kembali otot-otot kalian dari gerakan inti supaya nggak kaku, menurut si Bagus gitu loh. Selain itu apa lagi? Kira-kira perbedaan di gerakan pendinginan? Ada lagi? Nggak ada lagi? Iya, di gerakan pendinginan. bukan Perbedaan dari pemanasan dan pendinginan. Kalau ini pendinginan itu ada atur nafas ada semua. Pengaturan nafas, betul, itu perbedaannya lagi supaya balik lagi tadi supaya lebih ke relaksasi kalian. Ya, betul, seperti itu. Oke, itu di gerakan pendinginan. Nah, saya tanya lagi nih, untuk di gerakan pendinginan ada yang susah? Ada. Berarti dari satu keseluruhan gerakan senam ini menurut kalian yang paling sulit di gerakan mana? Di inti. Oh, di inti ya. Berarti motivasi saya itu untuk kalian ketika kalian melakukan senam lebih sering latihan di gerakan inti. Seperti itu supaya kalian bisa menghafal gerakannya dengan baik, supaya kalian juga bisa melakukan gerakannya dengan sempurna. Dan yang terpenting tujuan kita hari ini melakukan senam adalah pertama untuk melatih denyut nadi kalian supaya normal, otot-otot kalian supaya tidak tegang, dan kalian bisa merasakan khasiat dari senam ini kalau kalian melakukan senam tersebut secara terus-menerus. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin bertanya tentang materi yang kita sampaikan hari ini? Jika tidak ada, mungkin di pertemuan berikutnya akan saya bagi kelompok kalian untuk membuat video melakukan senam tersebut. Setelah membuat video melakukan senam, akan kita cek bareng-bareng bagaimana gerakan-gerakan yang teman kalian lakukan dengan kita menonton video teman kalian tersebut. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian boleh bermain bebas. Mau main apa? Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu kan yang penting Pak Wahyu ya. Mungkin kita sehat. Oke, gimana nih perasaannya hari ini? Alhamdulillah hari ini sih badan sehat, pikiran sehat, ngajar pun juga jadinya semangat, mengawali hari-hari ini dengan bahagia alhamdulillah.
Ih, alhamdulillah kalau bisa bahagia kayak gitu, kayaknya kita udah semangat nih Pak Wahyu. Jadi kita melanjutkan kegiatan kita yang kemarin ya Pak Wahyu ya. Ya. Yang observasi, mohon maaf kemarin sempat ada pergantian schedule, jadi harusnya kita langsung, jadi besoknya baru kita laksanakan. Gak apa-apa ya Pak Wahyu ya. Nggak apa-apa. Oke, gini nih, dari kegiatan observasi yang kemarin Pak Wahyu yang kita lakukan, kegiatan KBM kebetulan kemarin kebugaran jantung sehat ya. Kebugaran jantung sehat. Kira-kira apa ya Pak Wahyu mau ceritakan tentang kegiatan selama kita observasi? Jadi pertama-tama pada saat kemarin Bu Dwi mengobservasi pembelajaran saya, itu memang ada beberapa kendala sebenarnya sih di awal. Kan kita lihat bersama-sama juga kemarin sebelum kita melakukan pembelajaran itu, saya meminta anak untuk mengecek status denyut nadi mereka. Dan di dalam pembelajaran senam, khususnya kebugaran jantung sehat itu memang harus ada peningkatan denyut nadi seseorang tersebut. Ketika kita melakukan pembelajaran, ternyata ada sekitar 2 anak yang detak jantungnya itu tidak ada peningkatan, Bu. Jadi dari awal sebelum pemanasan, kemudian inti, pendinginan, mereka detak jantungnya itu masih sama. Nah itu sih kendala yang pertama yang saya rasakan ya, karena di pembelajaran kelas sebelumnya itu pasti ada peningkatan, hanya di kelas tersebut aja yang memang harus ada peningkatan. Seharusnya ada peningkatan ya. Seharusnya ada peningkatan. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua juga terkadang untuk pembelajaran olahraga itu saya sering mengalami ketika proses belum belajar, anak-anak itu susah untuk mengkontrol anak-anak sebelum kita memulai materi. Terkadang dengan cara saya mengumpulkan anak berbaris, anak udah bermain bebas duluan tanpa arahan dari saya, di situ terkadang saya merasa bahwa metode apa nih yang kira-kira harus saya lakukan sehingga anak itu bisa langsung fokus berkumpul sebelum melaksanakan materi, karena setelah materi pun nanti mereka juga akan saya kasih untuk bermain bebas. Itu kendala kedua. Dan kendala yang terakhir mungkin ke arah pasca dari kegiatan KBM itu terkadang anak itu bosan dengan materi yang terkadang pengulangan. Memang kan di RPP kita pun olahraga satu RPP itu terkadang buat 3-4 kali pertemuan. Terkadang beberapa anak merasa jenuh atau bosan dengan materi yang pengulangan seperti itu. Itu sih dulu yang saya mau ceritakan. Ya. Dari kendala 3 ini, kalau saya lihat kondisi awal, jadi kan pengkondisian awal yang Pak Wahyu menurut Pak Wahyu kendala ya. Selama ini yang sudah Pak Wahyu lakukan apa tuh kira-kira untuk mengkondisikan? Kalau untuk yang pertama sih yang soal denyut nadi ya betul ya. Yang saya lakukan itu anak pada saat pembelajaran dia lebih digerakkan lagi anggota tubuhnya, karena itu mempengaruhi dari denyut nadi seseorang. Ketika dia tidak ada peningkatan, berarti kemungkinan anak tersebut tidak melakukan gerakan itu dengan benar, jadi tidak terjadi peningkatan. Untuk kendala yang kedua itu soal Kondisi awal, mengkondisikan mereka untuk baris dan sebagainya. Terkadang memang saya sendiri juga mengakui kesalahan saya. Terkadang sebelum mengajar itu saya ada jeda waktu untuk pergantian baju. Anak mengganti baju 10 menit, saya pun mengganti baju 10 menit. Kadang anak duluan yang lebih dulu berganti baju ketimbang saya, sehingga tidak terkontrolnya siswa membuang waktu di awal, sehingga anak-anak nggak kondusif, Bu. Nah mungkin di kesananya ya saya lebih mengutamakan kalau bisa ya saya lebih dahulu mengganti baju, sehingga sebelum anak selesai saya sudah di lapangan dan bisa mengkondisikan anak lebih awal. Nah untuk yang masalah ketiga itu untuk siswa yang bosan. Terkadang saya suka membuat modifikasi kegiatan pembelajaran dengan hal-hal yang lain. Contohnya juga kayak kemarin di senam, materi senam itu seharusnya ada 4-5 kali pertemuan di dalam materi senam tersebut. Terkadang saya modifikasinya itu dari senam kebugaran jantung sehat, mungkin saya ganti dengan senam yang lain seperti senam PGRI atau senam poco-poco. Dirubah sih
senamnya itu saya rubah supaya anak tidak jenuh atau tidak bosan dengan materi yang sama. Mungkin itu Bu Dwi. Saya tertarik sama ini nih, kondisi awal siswa karena pergantian baju ya pakaian. Kira-kira menurut Pak Wahyu ada nggak alternatif lain selain Pak Wahyu yang duluan ganti? Karena kan ya namanya guru olahraga ya perlu ada spare waktu untuk ganti, untuk istirahat dan sebagainya. Kira-kira ada nggak alternatif lain yang Pak Wahyu bisa lakukan supaya anak-anak itu tidak main duluan gitu? Kira-kira? Mungkin kalau menurut saya pribadi sih Bu Dwi, kalau dia di jam pertama kan kadang juga anak butuh waktu juga buat pergantian baju ya, karena awalnya kan dia kan jamnya maksudnya awal masuk sekolah kan dia harus pakai seragam sekolah. Mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau dia masuk di jam pertama itu diperbolehkan dia menggunakan seragam olahraga langsung, kecuali memang ada upacara di paginya Dari rumah gitu ya? Dari rumah, seperti di hari Selasa atau Kamis dan Jumat itu kan terkadang kita tidak ada pembiasaan yang memang harus upacara. Mungkin untuk masker itu ya anak diperbolehkan untuk menggunakan seragam olahraga dari awal kalau dia jam pertama sih Bu Dwi. Mungkin sih itu sih kalau menurut saya Bu Dwi. Dan oh ya satu lagi juga, kalau mengkondisikan anaknya ya mungkin dari diri saya ini juga harus bisa memberikan arahan yang tepat ke anak-anak sih, agar dia tidak ini Bu, arahan. Pernah dibuat kesepakatan kelas? Dari awal Bisa. pembelajaran, ketika mereka baru masuk kelas 7 dan kelas 8, itu kita membuat kesepakatan kelas dari segi kedisiplinan ganti baju, seragam, kemudian pembelajaran harus mengikuti dulu materi, kemudian baru main bebas. Kita sudah membuat kesepakatan dulu. Cuma memang terkadang anak-anak ya saya juga memaklumi sih ya, mungkin di mata anak-anak itu guru pelajaran olahraga itu kan pelajaran yang fun, pelajaran yang menyenangkan, sehingga dia tidak terlalu terbebani dengan kesepakatan kelas. Jadi maksudnya itu kayak ya udahlah, kita kan olahraga mau fun, mau senang-senang. Terkadang dengan pola pikir anak-anak seperti itu membuat kesepakatan kelas itu kadang nggak berjalan. Ada nggak usaha supaya kesepakatan kelas itu berjalan kira-kira? Ya ada sih Bu Dwi, saya sih terkadang suka mengulang kembali untuk mengucapkan kesepakatan kelas agar anak juga mengingat, oh ya kita ada kesepakatan. Terkadang saya juga memberikan sebuah bisa dikatakan seperti konsekuensi dari anak tersebut kalau melanggar kesepakatan kelas. Ya alhamdulillahnya sih ya ada peningkatan sih dari yang beberapa anak melakukan kesalahan di kesepakatan kelas, ketika diberikan konsekuensi di minggu berikutnya dia tidak mengulangi. Tapi ada beberapa anak yang masih susah mengikuti kesepakatan kelas, sehingga terkadang saya butuh bantuan dari guru piket atau guru yang lain untuk menindaklanjuti si guru. Nanti sebetulnya kayaknya harus ada sesuatu nih ya ke anaknya supaya awal kayaknya rapi, karena kalau saya lihat aturan dari Pak Wahyu udah jelas nih, Pak berbaris, kemudian kegiatan, nanti ada acara bebas. Yes. Nah ini sebetulnya, jadi paling enggak di kondisi awal ini agak menjadi kendala besar kayaknya. Kalau bosan itu sebetulnya kalau untuk PJOK kayaknya nggak terlalu bosan sih kalau saya lihat, tapi kayaknya kalau kondisi awal ini yang harus kita perbaiki kembali gitu kayaknya ya. Tapi dari sekian besar ini sebetulnya keren loh ketika Pak Wahyu bilang saya udah coba ulang-ulang kesepakatan kelas, tapi anaknya berarti ada sesuatu nih harus kita cari gitu ya. Ini PR nih sebetulnya Pak Wahyu. Tapi paling nggak gini, menurut Pak Wahyu dari sekian kegiatan yang kemarin, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai? Untuk di kelas yang kemarin Dwi observasi sih, alhamdulillah tujuan dari pembelajaran senam kebugaran dan sehat itu tercapai Dwi. Karena kan dari 36 siswa sampel hanya 2 orang yang tidak ada peningkatan, menurut saya itu bukan hal yang jadi problem lah, jadi masalah. Jadi masih bisa dikatakan tujuan kita tuh tersampaikan dari materi kemarin. Tujuan sudah tercapai, berarti tinggal kesulitan pada saat pembelajaran, terutama pada saat pembelajaran penerapan pelajaran berdiferensiasi
sama pembelajaran sosial emosi. Jadi sebetulnya yang tadi saya mau tekankan ke Pak Wahyu ketika mengkondisikan awal pembelajaran. Kira-kira kesulitannya apa tuh Pak Wahyu? Kalau menurut saya dulu, saya kan termasuknya masih guru muda dulu ya. Saya masih butuh banyak banget pengalaman dari teman-teman guru sejawat yang lebih senior di atas saya yang lebih dahulu menjadi seorang guru. Terkadang mengendalikan emosi itu agak sedikit sulit dulu, apalagi untuk anak zaman sekarang. Ketika kita memberikan sebuah arahan tapi anak tersebut tidak mau mengikuti, ya kita memang harus sabar sih sebagai guru ya dulu ya. Cuman kan terkadang saya juga ya namanya tadi yang saya bilang, saya masih butuh banget pengalaman dari guru senior tuh. Kadang saya masih agak sulit mengendalikan emosi gitu loh, walaupun itu hanya sebatas penekanan kosakata aja sih. Jadi dengan kata-kata yang tegas ke anak-anak, kemudian memberikan konsekuensi yang tegas ke anak-anak. Tetapi untuk mengendalikan emosi itu memang cukup sulit sih dulu untuk saya pribadi sih. Tapi saya akan tetap berusaha sih untuk mengendalikan emosinya sih dulu. Berarti ada ketemu dua. Satu adalah mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar. Jadi nggak usah ada jam kosong. Kalau saya lihat kan turun kantin gitu ya, berkeliaran kemana-mana nunggu gurunya hadir. Yang kedua adalah kesulitannya untuk sosial emosi nih, entah dari siswanya sama dari gurunya juga. Ini dua kesulitan. Menurut Pak Wahyu ada nggak sebetulnya trik-trik tertentu untuk mengatasi dua hal tersebut? Mungkin kalau saya pribadi, bisa tidak kalau anak itu kita jadikan seperti teman sejawat kita gitu. Mungkin dengan kita menganggap murid kita sebagai teman, dia akan bisa mengikuti arahan kita sebagai gurunya, tetapi tetap dalam batas-batas tertentu gitu. Mungkin sih menurut saya pribadi, apakah kita sebagai guru itu menjadikan murid sebagai teman agar dia itu bisa lebih mengikuti arahan dari kita, mungkin sih Bu. Berdasarkan pengalaman Pak Wahyu, ketika kita menerapkan posisi sebagai teman gitu, atau rekan sejawat, reaksi dari siswanya gimana? Variatif Bu, banyak variatifnya. Ya. Ada yang justru dengan kita menerapkan sebagai teman sejawat, siswa jadi lebih sopan, siswa jadi lebih mengerti arahan kita. Cuman dari beberapa siswa yang memang notabene siswa itu sedikit aktif, itu dia malah kelewatan gitu Bu. Bisa dikatakan dia malah kelewatan sih. Nggak tahu tepat dan kondisi. Ya, tidak ada batasannya. Itu kendala juga bagi kita gitu kan. Betul, itu kendala juga sih. Nah, jadi maksud saya gini, apakah ada terobosan baru yang terpikirkan sama Pak Wahyu gitu ya untuk mengatasi hal yang seperti itu? Terobosan dari saya sih mungkin Ini pertanyaannya mungkin saya spesifikasi. Jadi selama ini kan kita udah coba ini nih, Pak Wahyu udah coba ini, kesepakatan udah, terus kita coba yang ini sebagai teman udah. Menurut pengalaman Pak Wahyu ini cara mana yang paling tepat sebetulnya untuk kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang Pak Wahyu hadapi? Caranya itu mungkin lebih ke arah apa ya Bu ya? Seperti bisa dikatakan sih, ya yang paling tepat sih yaitu Bu, kesepakatan di awal sih Bu, kesepakatan di awal. Jadi bagaimanapun juga caranya, kita sebagai seorang guru ketika sebelum memulai pembelajaran kita ke mereka, kesepakatan di awal itu penting sih. Jadi supaya anak tersebut tahu batasan-batasan, tahu apa prosedur kita selama KDM, sehingga dia tidak akan memiliki kendala-kendala di kegiatan berikutnya. Keren Pak Wahyu. Artinya itu yang kita pegang dulu kan. Kalau misalnya itu bisa dijalankan, kayaknya insya Allah ya ke depannya paling enggak ketika kita menganggap mereka menjadi teman, tapi kita punya koridor kesepakatan, itu bisa dijadikan rambu. Konsekuensi sudah kita jalankan kalaupun mereka melanggar. Artinya satu proses kesepakatan kelas ini juga harus kita maaf ya, saya masukkan aja, paling enggak harus kita masukkan unsur dari siswanya. Jadi mereka yang
memberikan masukan untuk kesepakatan supaya kesepakatan yang ada dan konsekuensi yang mereka jalankan itu keluar dari mereka sendiri. Paling nggak kayak gitu. Saya setuju ketika Pak Wahyu bilang kesepakatan kelas. Dari sekian banyak pengalaman yang Pak Wahyu itu apa aja kan kira-kira proses kesepakatan kelas ini selanjutnya akan terus dilaksanakan atau gimana? Pasti akan selalu saya laksanakan sih, pasti akan terus saya laksanakan. Bukan peningkatan tadi ya. Iya, betul. Kemudian ada nggak yang harus diperbaiki lagi dari proses pembelajaran yang ada kemarin? Kalau dari saya sih paling hanya perbaikan dari diri saya sendiri pun. Untuk proses pembelajarannya sih mungkin tidak begitu, tapi ketika di proses akhir evaluasinya terkadang kita suka lupa apa yang sudah kita rencanakan. Terkadang ketika kita mau membahas untuk evaluasi, mungkin anak-anak juga udah terlalu capek di materi inti sehingga suka skip atau lupa gitu untuk pembahasan di evaluasi. Mungkin di pembelajaran berikutnya saya tidak boleh melupakan evaluasi, karena evaluasi kan juga penting untuk mengetahui sejauh mana anak tersebut menerima materi atau tidak begitu. Jadi gini, kan kita tadi udah ngomongin perbaikan-perbaikan. Kalau sekarang nih dengan kondisi dan kendala seperti ini, levelnya pada posisi 1 sampai 10. Menurut Pak Wahyu kondisi awal kita sekarang pada posisi berapa? Menurut pendapat saya 1 sampai 10. Dengan 1 sampai 10 sekarang ada di mana? Kalau sekarang itu udah di ke 9, mungkin Udah 9? 8 lah. Udah di 9 atau 8. Ya, Artinya dengan progres berikutnya harus bisa harus 10. Kalau sekarang sudah 8 udah keren nih berarti. Saya harus yakin dengan diri saya bahwa saya bisa memaksimalkan Sampai 10 progresnya. kayaknya. Harus. Jadi kalau misalnya kita melihat kendala dan kekurangan itu, kira-kira waktunya berapa lama nih sampai ke 10? Perlu berapa lama? Kalau bisa besok pembelajaran 10 dan seterusnya 10 terus, kenapa tidak betul? Mulai besok gitu ya? Iya, Lebih cepat, lebih baik. cepat, lebih baik. Oke, keren. Langsung. Optimis kita. Optimis, harus optimis. Senang saya kalau kayak begini. Artinya kalau misalnya terjadi pertanyaan saya terakhir, sebetulnya proses pembelajaran yang sudah ada, yang berdasarkan yang saya amati sebetulnya sudah ada pelajaran sosial emosi di dalamnya. Karena gini, ketika mereka bergerak pasti ada tanggung jawab terhadap gerakan dong. Karena ketika nggak ada tanggung jawab, kendala yang pertama tidak ada perubahan denyut jantung. Iya, betul. Ya, artinya pelajaran sosial emosi sebetulnya sudah kita laksanakan, cuma mungkin poin-poinnya yang belum satu persatu. Yang pembelajaran berdiferensiasinya nih, yang saya belum lihat, kira-kira ke depannya Pak Wahyu mau bikin apa nih ketika supaya di akhir mereka nggak bosen. Untuk pembelajaran berdiferensialnya itu mungkin akan saya masukin permainan-permainan tradisional, mungkin bisa boleh nggak kira-kira. Jadi satu untuk mengingat kembali permainan-permainan yang sudah punah, kan banyak anak zaman sekarang dia apa namanya lebih kenal gadget segala macam. Jadi dengan saya masukkan olahraga tersebut, dia bisa mengulang kembali, flashback kembali, dan nuansa baru juga untuk mereka sih. Mulai tidak bolehnya sih bukan tergantung saya, tapi tergantung Pak Wahyu. Oh, iya. Gimana caranya memanage kelas dengan baik. Tapi saya udah merasa sebetulnya prosesnya udah ada, cuma mungkin peningkatan. Apalagi posisi sekarang udah 8 nih, tinggal cuma 10 gitu, 2 step lagi kayaknya nggak terlalu susah untuk Pak Wahyu. Paling enggak kendala-kendala yang ada sudah bisa tercapai. Tapi paling tidak boleh melenceng dari tujuan pembelajaran yang ada. Kita memasukkan unsur yang lain juga boleh, tapi tidak melenceng juga. Mungkin itu aja dari saya sih. Terus ada lagi yang kira-kira mau disampaikan Pak Wahyu untuk rencana ke depan gitu, tiba-tiba terpikirkan apa? Mungkin ya sebagai pembelajaran juga buat saya, ketika mungkin nanti saya bisa mengikuti sama seperti Bu Dwi, itu bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Saya menjadi contoh nih Bu Dwi ke saya akan melakukan terobosan-terobosan baru di saat saya mengajar, sehingga kendala-kendala yang saya alami sekarang ini tidak akan terulang pada saat nanti. Mungkin itu sih terobosan-terobosan barunya, ya dengan seiring berjalannya waktu akan saya cari sehingga anak itu tidak ada kendala kemudian.
tetap semangat Pak Wahyu. Ya, Ini pasti. kayaknya bakalan bagus nih kalau misalnya bisa tercapai. Terobosan-terobosan baru dari orang muda itu kan pasti out the box ya. Out the box gitu, wah kayaknya keren banget. Juga biasanya. Betul. Jadi tetap sebagai teman tapi tetap tujuan pembelajaran tercapai. Ya, Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Pak Wahyu? mungkin cukup sih Bu. Oke, Pak, cukup mungkin terima kasih untuk hari ini. Jadi analisa saya sebetulnya untuk pembelajaran Pak Wahyu itu sudah baik gitu ya. Mungkin kendalanya cuma pengaturan waktu aja. Ketika Pak Wahyu bisa menuliskan kendalanya seperti ini, berarti Pak Wahyu tahu ini kelemahan, ini kelebihan. Gitu. Catatan saya sebetulnya adalah ketika terakhir jangan lupa anak juga harus diberikan konten buat produk sih. Jadi produknya harus berdiferensiasi. Kemarin saya udah lihat ketika Pak Wahyu bilang tugas buat kalian adalah nah udah di situ sih Pak Wahyu. Satu refleksi dari mereka belum. Oh iya, pasti. Iya, refleksinya mereka belum gitu loh. Jadi ketika mereka perlu kok kita minta pendapat dan sebagainya. Tapi menurut saya apa yang sudah dilaksanakan Pak Wahyu ini udah bagus. Udah keren lah menurut saya dari 8 loh. Dari 8 dari 10. Udah bagus banget. Ada lagi yang mau kita sharing? Cukup mungkin. Cukup ya. Kalau cukup saya terima kasih semua waktunya yang diberikan sama Pak Wahyu hari ini. Sama. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin sukses. Amin. Dan satu lagi, tetap semangat. Semangat. Jangan sampai kendor karena kondisi susah. Siap. Makasih Pak Wahyu. Sama-sama. Oke, selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.